Selamat pagi kepada rekan-rekan yang sudah bersedia berkenan hadir di acara kami pagi hari ini. Selamat bertemu kembali dengan saya Robert Simatupang. Salam sejahtera dan saya harap semua selalu sehat, selalu aman dan tetap produktivitas ya. Pagi ini saya mau membuka sesi brainstorming kita, pencerahan ini untuk topik yang sangat relevan ya, Industri 4.0. Tapi sebelumnya perkenalkan saya untuk memperkenalkan sedikit eh, kami dari Hypernet dan siapa kami. Hypernet adalah sebuah perusahaan managed service provider. Managed service provider, sebuah bahasa yang mungkin saat ini sering terdengar tapi mungkin banyak yang belum tahu. Kita akan coba perdalam sedikit hari ini. Sudah 13 tahun Hypernet ini berdiri. Sudah 13 tahun kami berkiprah. Selama 13 tahun perjalanan kami sudah banyak diperkaya dari pengalaman, dari mitra-mitra kami, dari pelanggan-pelanggan kami. Hampir 3.000 pelanggan kami saat ini yang sudah setia kepada kami. Yang sangat terima kasih kami ucapkan kepada mereka karena kepercayaan itu sesuatu yang mahal. Dan mereka, pelanggan-pelanggan kami dan mitra-mitra kami telah memperkaya kami sehingga kami menjadi seperti sekarang. Kami dulu memulainya sebagai internet service provider dan sekarang kami sudah berkembang. Kami sudah berkembang menjadi managed service provider. Selama 13 tahun, banyak yang sudah kami jalani. Dan selama 13 tahun ini pula kami telah berkembang dari hanya sekedar internet service provider menjadi sebuah managed service provider yang bisa memenuhi 6 kategori solusi. Seperti yang terlihat di layar Anda sekalian, 6 kategori solusi kami yang menjadi core kompetensi kami. Itu adalah layanan internet, layanan wifi, layanan cloud, digital komunikasi, IT profesional, dan security atau keamanan. Semua ini kami berikan dengan konsep the new normal, the now. Kami bukan jualan barang, tapi kami memberikan solusi yang Anda butuhkan. And everything is as a service. Di hari ini kita akan mencoba berbicara tentang industri 4.0, di mana industri 4.0 ini akan merupakan sebuah total solusi, gabungan dari berbagai macam layanan dan teknologi yang dijahit menjadi satu untuk memenuhi kebutuhan yang terkini. Next. Seperti tadi sudah saya jelaskan, managed service provider itu adalah sebuah jargon, sebuah istilah yang saat ini sedang hit. Banyak yang mengklaim tapi tidak banyak yang memahami apa itu. Managed service provider adalah sebuah layanan yang terintegrasi, yang menyatu, di mana intinya adalah memberikan sebuah total solution, complete solution. Sehingga Anda sebagai mitra kami, sebagai pelanggan kami, sebagai pelanggan dari MSP, tahunya terima beres. Anda mendapatkan solusi end to end. Yang disebut dengan total solusi itu bukan sekedar berapa banyak teknologi yang dijejalkan ke dalamnya atau berapa kompleks semuanya, tidak. Yang disebut dengan total solusi adalah memberikan sebuah solusi yang memenuhi kebutuhan dari awal hingga akhir sebuah cycle. Oleh karena itu, sebagai managed service provider, kami tidak bisa menyediakan satu solusi untuk semuanya, tidak. Semuanya itu harus dijahit dan disesuaikan, atau bahasa terkininya itu adalah tailor made. Setiap sektor industri, setiap sektor perusahaan itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Hari ini kita akan coba mengeksplor lebih lanjut tentang ini semua. Ya, next. Kenapa Hypernet berubah menjadi managed service provider? Hal ini merupakan sebuah kewajiban, keharusan, menjawab tantangan zaman. Perkembangan teknologi yang begitu gilanya saat ini
beberapa tahun terakhir itu telah membuat yang disebut dengan disrupsi. Disrupsi ini mempengaruhi banyak hal, dan salah satunya adalah behavior. Behavior dari apa yang langsung terasa oleh kita, yaitu behavior dari pelanggan. Dahulu, jika kita bicara tentang IT, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memiliki aset. Karena memiliki itu berarti kita itu menguasai dan menjamin keamanannya. Kita bisa mengatur semaunya kita, karena tidak aman kalau dibuat orang lain. Sehingga yang namanya hardware, software, everything, maunya kita. Hal ini impact-nya adalah anggaran yang besar di depan, kemudian tim yang besar juga. Nah, sekarang terjadi perubahan yang biasanya disebut orang as a service. Kenapa? Dahulu kala, anggaran itu menjadi sebuah isu, di mana budgeting untuk tahun berikutnya itu biasanya memiliki perdebatan yang panjang, memiliki perhitungan yang sangat mendalam sekali. Karena apa? Karena besar di depan. Impact-nya kalau ada sekarang, itu menjadi obsolete. Sehingga yang kami tawarkan as a service, tuntutan dari pasar sekarang adalah semua itu harus bisa dibikin secara monthly. Sehingga fixed rate monthly dalam jangka waktu tertentu itu akan membantu Anda semua dalam membuat anggaran kerjanya. Operational cost-nya jelas. Kemudian di zaman yang dulu, semua ini karena semuanya spesialisasi, semuanya kita pengen ngambil sendiri, masing-masing teknologi itu memiliki vendor sendiri-sendiri, masing-masing teknologi itu memiliki versi sendiri-sendiri. Menjahitnya jadi masalah kalau ada isu. Contohnya Anda di tempat Anda ada sebuah layanan yang sangat standar sekali lah. Anda memiliki internet yang berbeda vendornya, Anda memiliki access point yang berbeda vendornya, Anda memiliki switch yang berbeda vendor pengadaannya. Di saat user mengalami masalah, kenapa saya mengalami gangguan konektivitas? Maka yang dilakukan itu sangat banyak sekali yang harus dikoordinasikan, banyak yang dihubungi, banyak yang harus ditanyakan. Ini bukan salah saya, kata orang penyedia internet. Bukan salah saya, bukan barang salah, kata switchnya. Bukan barang saya yang salah, kata akses point-nya. Terus bagaimana kita mengetahui semua itu? Sekarang, perkembangan yang ada sekarang, itu karena hambat produktif dari usaha Anda. Sehingga sekarang one stop solution. Ada masalah? Kedua, masalah yang paling sering adalah end of life. Di saat ini kita masih fresh, masih terasa cost-nya keluar, barang kita itu sudah end of life. Terus apa? Kita pusing dengan write off. Ini barang harus kita write off, kita harus ganti lagi, budget lagi, duit lagi yang keluar. Itu semua sudah tidak bisa lagi. Karena dengan total solusi as a service, itu bukan urusan Anda. Anda taunya beres. Nggak ada ganti. Upgrade to new technology. Itu yang harus kita pikirkan. Kemudian dahulu juga saja seringkali di agreement itu ada banyak sekali komponennya. Kita PC server saja isinya mungkin ada sekitar 100 komponen yang harus tahu. Apa benar bisa dipantau semuanya pada saat instalasi? Pasti akan ada terskip, tidak terlihat. Yang mungkin akan menjadi masalah karena ada isunya di sini, bug apa macam. Dengan service, karena solusi, saya nggak mau tahu. Sehingga tingkat kepuasan dan tingkat produktivitas akan tetap terjaga. Dan yang terakhir yang paling sering dihadapi orang IT, yaitu adalah perkembangan teknologi. Di saat kita baru ada pengadaan, barang yang masih bisa dipakai, tapi ternyata teknologi sudah berubah. Untuk menjaga dating kompetisi Anda dengan industri ada, Anda harus mengupgrade teknologi. Tapi kemudian Anda akan bertemu dengan sebuah tembok. Anggaran untuk pengadaan harus mundur pastinya. Apakah itu routing,
Apakah itu pengajuan, apakah itu tender, apakah itu harus bidding, kemudian harus dicari lagi sesuai apa segala macam. As a service, itu bukan lagi masalah Anda. Kita ambil contoh cloud, storage. Di saat dulu Anda mempunyai server. Oke, tiba-tiba server Anda harus di-upgrade. Jika Anda harus, kalau Anda memotong lagi langsung aja penunjukan langsung pembelian apa segala macam, tetap harus ada waktu pengajuan, kemudian mencari vendornya, jarak sendirinya, semua pengadaan, belum lagi config, setting dan segala macamnya, sinkronisasi. Tetapi maka itu hanya semudah request, apakah itu by phone. It can be done 1 jam. Saya rasa itu kelamaan. Itu kenapa perkembangan teknologi yang sekarang itu semakin untuk konvensional. That's Hypernet menjadi dan kami memberikan layanan kami as a service. Tapi untuk menjadi as a service ini kami tidak bisa sendirian. Karena untuk bisa memberikan as a service ini kami harus memiliki kompetensi, kemampuan, knowledge. Dan itu tidak bisa kami lakukan percepatan dari teknologi kami. Itu ada beberapa contohnya bisa kami tampilkan di layar. Ya. Dapat dilihat di sini beberapa mitra teknologi kami yang telah membantu kami berkembang, yang telah membantu kami bertumbuh menjadi as a service saat ini, managed service provider. Bisa dilihat contohnya ada Microsoft, HPE, Aruba, dan Sixsense. Partner-partner ini telah berhasil membantu kami meningkatkan kompetensi kami sehingga bahkan kami mencapai sebuah milestone seperti menjadi partner of the year dari Microsoft, menjadi the best MSP provider buat Aruba di Asia Pasifik, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan fokus pada partner kami Sixsense yang dengan knowledge-nya, dengan kemampuannya, dengan teknologinya membantu kami bertumbuh sekali lagi di sisi digitalisasi. Sixsense adalah partner kami untuk solusi yang berbasiskan IoT. Apa itu IoT? Internet of Things. Sebuah bahasa sederhana di mana barang-barang yang tadinya analog menjadi digital. Banyak tipenya, banyak modelnya, banyak solusinya. Nanti akan dieksplor oleh Pak Rizky. Kami harap solusi-solusi yang akan dibawakan ini bisa membantu Anda fokus pada bisnis Anda dan bukan pada masalah-masalah Anda. Ini saatnya industri Anda naik satu level lagi menjadi industri 4.0. Apa itu? Mari kita nanti lihat dari Pak Rizky. Terima kasih. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya dari Sixsense. Perkenalkan, nama saya Rizky. Hari ini kita akan sedikit membahas mengenai Industri 4.0. Ya, temanya hari ini adalah Industri 4.0. Sebelumnya, semoga sehat selalu untuk rekan-rekan yang sudah join. Terima kasih atas waktunya. Beberapa menit ke depan kita akan lebih banyak mengenal Industri 4.0. Oke, langsung aja ke perkenalan singkat dari kami, dari Sixsense. Sebagai visi kami melihat ketika kami membangun sebuah mimpi di dalam Sixsense, kami melihat bagaimana produk yang standar ya
itu di-enhance atau dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur yang lebih ke arah memanfaatkan data gitu ya. Jadi kami melihat itu sebagai visi perusahaan yang kami dorong ya, kami berkomitmen untuk membangun visi tersebut sehingga kami bisa melakukan integrasi dan transformasi data dari produk-produk yang existing ya atau new product seperti itu. Kami juga memiliki fokus ya, artinya ketika kami mentargetkan sebuah market, ada fokus solusi yang kami tinjau memiliki potensi untuk bisa berkembang, yaitu dari pemantauan energi dan lingkungan. Skopnya sangat luas sekali. Nah, nanti kita akan pelan-pelan masuk. Dan juga ada komputasi citra atau mungkin bahasa teknikalnya yang dikenal adalah computer vision. Dari sisi korporasi, Sixsense sendiri sebagai partners tadi Pak Robert bilang dan juga sebagai sister company dari Hypernet. Kami melihat mempunyai visi yang sama, yaitu ketika kita membangun sebuah solusi bagaikan sebuah rumah ya, sebagai sebuah rumah di mana pondasi dasarnya sebagai dasar yang landasan yang kuat ya diperlukan cloud infrastruktur. Kami memiliki sister company yang memang fokus untuk di cloud service provider. Lalu kami dari Sixsense membangun aplikasi di atas layer cloud infrastruktur tersebut yang kami sebut di sini sebagai IoT controller yang terdiri dari IT platform untuk dashboard, notifikasi dan network server. Nah, itu scope dari yang kami bilang sebagai IoT controller. Lalu kami layaknya sebuah rumah, kami juga melihat adanya struktur tiang ya atau penunjang dari solusi tersebut. Kami melihat di sini posisinya Hypernet sebagai managed service provider dengan internet connections-nya dan layanan-layanan berikutnya itu sebagai salah satu penunjang ya. Sister company kami yang lainnya adalah CableNet juga memiliki core bisnis yang menunjang solusi ini di bidang IT infrastruktur untuk kabel dan wireless-nya. Dari struktur tersebut ketika sudah berdiri, maka kami dari Sixsense bisa membangun sebuah use case ya yang terdiri dari IoT devices, IoT sensors dan aplikasi ya. Kami ada scope-nya ada di situ. Atapnya atau sebagai fokusnya kami ada di computer vision, environment monitoring dan energy monitoring yang dibantu oleh prinsipal-prinsipal kami untuk processing unit atau co-processing unit di GPU ya, graphical processing. Itu ada Intel ya, untuk sensor robotik ya, itu juga ada Omron di prinsipal kami. Untuk cellular connections-nya kami juga berpartners dengan Quectel. Selanjutnya dari kita mulai masuk ke materi Industri 4.0-nya. Kami akan langsung masuk ke latar belakang dari Industri 4.0 itu sendiri. Sebagai istilah ya, sebagai istilah. Industri 4.0 sebagai istilah pertama kali dikenalkan di World Economic Forum ya oleh eksekutif chairman-nya saat itu adalah Klaus Schwab ya. Di sesi World Economic Forum di tahun 2016 tersebut, beliau juga merilis sebuah buku yang berjudul The Fourth Industrial Revolutions, yang isinya itu seperti guidelines atau pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana impact ya, skill yang diperlukan untuk mendorong Fourth Industrial Revolutions. Dari sisi tinjauan histori atau tinjauan sejarah ya, tinjauan sejarah pasti ada fasenya sehingga kenapa saat ini sekarang masuk ke era 4.0. Di era yang pertama saya highlight di sini adalah penggunaan key komponen atau key teknologinya yang bisa membedakan secara distinktif bagaimana masing-masing era tersebut. Di industri era yang pertama, perubahan dari manual ya, manual human menggunakan tangan dan sebagainya, mulai diperkenalkan alat bantu dengan penggunaan tenaga uap dan tenaga air. Artinya mechanical sebuah barang gitu ya bisa dilakukan tanpa menggunakan tenaga manusia, yaitu menggunakan tenaga uap dan tenaga air. Sebagai contoh di Industrial Revolution pertama,
kita bisa mungkin suka melihat di televisi adanya pertama kali kereta yang menggunakan steam ya atau uap gitu. Di second industrial revolutions listrik sudah mulai masuk ya. Jadi pembedanya adalah dari yang tadinya mekanikal menggunakan uap dan air, sekarang udah mulai menggunakan listrik karena listrik sendiri udah mulai masuk di second industrial revolutions. Dan karena listrik sudah mulai masuk, jadi mass production sudah mulai banyak tuh. Jadi perkenalan mengenai konveyor, lalu produksi massal yang kita tahu dari tekstil dan segala macamnya, itu sudah mulai menggunakan tenaga listrik, ya pembedanya seperti itu. Lalu berjalan lagi, ini era-era di Third Industrial Revolution ini sudah mengenal otomasi, ya. Jadi penggunaan software, ya, penggunaan kalau hardware-nya itu mungkin arm robotik, ya, arm robotik itu sudah mulai diimplementasikan sampai dengan fase sekitar 2013 atau 2015, ya, itu sudah mulai ada perubahan trennya atau perubahan teknologinya yang mendasari masuknya ke era industri 4.0, yaitu yang paling signifikan adalah penggunaan media telekomunikasi, baik itu selular atau itu wifi gitu ya. Nah itu dimulainya era industri 4.0. Tapi key point-nya di sini adalah industri 4.0 itu juga bukan sesuatu yang baru, tapi keberlangsungan dari proses yang ada sebelumnya. Kalau kita bilang otomasi dan komputasi digital yang sudah diinvestasikan di era sebelumnya, kita bilang itu sebagai satu proses ya, satu proses sendiri, lalu ada satu proses yang lainnya gitu ya, yang masing-masing ini tidak terintegrasi ya secara cyber. Cyber sini skopnya sangat luas, artinya dari hardware, software, network ya itu terintegrasi, sudah mulai terintegrasi. Nah, di 4.0 ya, masing-masing proses ini memiliki kemampuan untuk melakukan decision making atau pengambilan keputusan. Jadi masing-masing proses bergerak secara otonomus ya, tapi juga bisa saling berkomunikasi ya. Dari data-data tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang independen. Jadi karakteristiknya ada di situ. Kita akan lihat detailsnya lagi mengenai 4.0 di slide berikutnya. Oke. Sebelumnya. Oke, next. Oke, kita percaya ketika kita menawarkan sebuah konsep ya untuk sebuah solusi, the best konsep adalah yang berlandaskan sebuah masalah ya. Jadi pasti kita mendorong sebuah konsep ini menyelesaikan masalah rekan-rekan sekalian ya. Jadi bukan something to do yang fancy seperti itu, tidak ya. Jadi memang berdasarkan sebuah masalah ya. Jadi kami juga melihat dari masalah tersebut sehingga dibuatlah tujuan kenapa industri 4.0 itu perlu diimplementasikan. Yang kami highlight di sini ada 3 yang masing-masing similar sebenarnya, sama gitu ya. Industri 4.0 dari data yang kami peroleh, poin pertama yang manfaat ya yang mau diambil adalah meningkatkan kualitas dan visibilitas proses. Artinya dari tadi kita bilang masing-masing proses tadi kualitasnya harus tetap ditingkatkan, dan di saat yang sama pula masing-masing proses ini perlu diintegrasikan sehingga status dari masing-masing proses ini perlu di-expose ya sehingga bisa saling terkoneksi gitu. Dari tujuan yang kedua, kita melihatnya lebih ke arah operasional ya. New way of operational ya, meningkatkan efisiensi ya dan mengurangi variabel operasi. Artinya di sini bukan hanya untuk mengurangi biaya saja ya, tapi harus ada value yang harus didapat gitu. Dan variabel operasi sendiri karena memang terlalu banyak spending time ya untuk
terlalu banyak berkoordinasi karena terlalu banyak varian ya. Di sini juga akhirnya meningkatkan biaya itu sendiri gitu. Nah, 4.0 diharapkan bisa menanggulangi permasalahan tersebut gitu. Yang terakhir adalah di masalah pembiayaan ya. Di pembiayaan artinya di sini kita melihatnya secara positif karena sudah terjadi efisiensi, jadi otomatis biaya itu sendiri juga akan berkurang dari biaya operasionalnya, gitu ya. Dengan mengalihkan tenaga kerja yang tadinya itu bersifat operator, ya, lebih dibekali terhadap knowledge untuk lebih melakukan problem solving, ya. Di sini perannya 4.0 seperti itu. Kami paham bahwa industri 4.0 itu juga menjadi satu bagian dari istilahnya ada IIoT atau Industrial Internet of Things ya. Bagian dari industrial IoT itu sendiri juga kita melihat beberapa segmen di market yang memang kita angkat di sini sebagai contoh ya, sebagai contoh saja. Mungkin sebagai segmennya bapak-bapak yang hadir pada sesi hari ini, tapi tidak menutup kemungkinan ada segmen lain yang bisa kita identifikasikan di sini. Yang pertama adalah transportasi, ya, di situ bus dan kereta, ya, atau heavy machinery. Heavy machinery itu seperti traktor, ya, kontainer, ya, itu juga kita kategorikan sebagai heavy machinery. Lalu ada manufaktur atau factory, ya, itu target utama dari industrial IoT, ya. Selanjutnya ada smart city, ya, smart building, ya, itu bagian dari industrial IoT itu sendiri. Dan yang terakhir adalah healthcare, ya. Healthcare sendiri kita melihatnya masih banyak yang bisa kita enhance dari use case yang ada sekarang. Ini segmen-segmen yang kami identifikasikan sebagai contoh termasuk dalam kategori industrial IoT. Oke, prinsip desain di sini kami gunakan sebagai acuan, ya, acuan komponen-komponen yang perlu di highlight ya ketika memutuskan untuk mengimplementasikan industri 4.0. Ya, yang pertama adalah interkoneksi. Ya, interkoneksi di sini dari highlights yang saya sampaikan di sini adalah ada Internet of Things dan Internet of People. Jadi ada pembedaan di sini antara penggunaan interkoneksi untuk email atau browsing, ya, dan internet untuk penggunaan di IoT itu sendiri. Ada pembeda di sini. Dan di teknologinya yang kita sampai pada saat ini memang banyak standar-standar internasional yang sudah mulai di-upgrade untuk pembedaan tersebut, gitu ya. Di market sekarang kita lihat ada Wi-Fi 6, ya, ada Wi-Fi 6 di sini kurang lebih sekitar 1 tahun belakangan ini baru mulai keluar di market. Wi-Fi 6 standar untuk Wi-Fi yang kita tahu sekarang lebih mengedepankan bagaimana melakukan prioritas secara network, ya, pembeda antara traffic yang dilakukan oleh IoT dan traffic yang datang dari Internet of Peoples, gitu ya. Salah satu karakteristik yang muncul atau fitur yang muncul di perangkat-perangkat access point yang berbasis Wi-Fi 6 adalah sudah digabungkannya penggunaan Bluetooth Low Energy dan Zigbee di satu access point. Jadi itu salah satu drivers yang memang signifikan sekali untuk ketika kita mempertimbangkan interkoneksi di masa implementasinya. Hypernet dengan Aruba dengan platform access point-nya itu juga membawa platform atau standar Wi-Fi 6, gitu ya. Sister kami di CableNet juga membawa standar Wi-Fi 6 dengan platform Ruckus, ya. Dari kami sendiri Sixsense di Intel Wireless juga memiliki card, ya, bentuknya card yang sudah mengimplementasikan Wi-Fi 6. Itu bentuknya form faktornya adalah M.2 atau mini PCIe. Jadi sudut pandangnya adalah hardware yang ada sekarang cukup mengupgrade card tersebut sehingga bisa memanfaatkan
standar Wi-Fi 6. Ya, selain dari fitur BLE dan Zigbee tadi yang sudah digabung, tentu saja ada improvement dari sisi speed ya, speed dan prioritas trafficnya itu sendiri. Itu standarnya ada di Wi-Fi 6. Sorry. Dari interkoneksi baru masuk ke use case mengenai transparansi informasi. Pada prinsip ini kita harus mengedepankan bagaimana data yang tadinya dimiliki satu pulau sendiri atau proses sendiri itu bisa visible ya, atau bisa transparan untuk proses-proses yang lainnya, gitu ya. Jadi lebih mengedepankan masalah kolaborasi. Kalau implementasinya itu perlu didorong sehingga bisa dinikmati. Jadi kalau yang punya tahu API ya, Application Programming Interface ya, salah satunya adalah menggunakan jalur tersebut. Transparansi informasi juga bisa kalau kita tahu dashboard yang menampilkan statistik dan segala macam, itu juga cara menampilkan transparansi informasinya, tapi belum mendukung masalah integrasi tadi. Lalu notifikasi kita lihat di sini juga sudah mulai banyak ya trennya, dari notifikasi otomatis kalau sebuah server itu down, muncul notifikasi by email ya, atau sekarang sudah banyak dikembangkan messaging ya, menggunakan WhatsApp atau Telegram ya, banyak chatbot yang ada di situ bisa dipergunakan. Jadi fase transparansi informasi perlu dipertimbangkan ketika akan mengimplementasikan Industri 4.0 ya. Dari sisi human resource di sini saya highlight adalah human yang tadinya sebagai operator ya, operator mesin, didorong mempunyai problem solving ya, sebagai salah satu pertimbangan ya. Problem solving ini salah satu job skill yang memang menjadi tren tertinggi ya, kompleks problem solving ya, job skill yang punya tren cukup tinggi menurut World Economic Forum. Mungkin resources-nya juga bisa dilihat di internet banyak ya, bahwa kompleks problem solving itu menjadi satu goals yang memang perusahaan itu mendorong agar karyawannya itu di-hire ya, untuk melakukan pemecahan sebuah masalah gitu ya. Bukan hanya doing ya, bukan hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh atasannya atau SOP seperti itu. Oke, pendampingan teknis di sini juga bisa memberikan manfaat bahwa nggak semua proses itu bisa dikerjakan oleh manusia ya. Tugas-tugas yang berbahaya ya, tugas-tugas yang terlalu melelahkan juga bisa dipertimbangkan sebagai dasar atau landasan ketika kita mengajukan prinsip desain di Industri 4.0. Oke. Dari ketiga runutan prinsip desain tadi, di akhirnya adalah desentralisasi keputusan ya. Jadi ketika sebuah sistem itu memiliki sudah mengekspos datanya dikonsumsi oleh sistem yang lain, ya sistem tersebut juga diharapkan bisa melakukan otomasi ya. Otomasi dengan pengambilan keputusan secara proses berdasarkan data-data yang yang diterima oleh dari proses-proses yang lain ya. Jadi ketika implementasinya 4.0 sampai menyentuh desentralisasi keputusan, itu sudah ultimate goals-nya ya. Ultimate goals-nya bagaimana Industri 4.0 itu bisa diimplementasikan. Kalau memang diperlukan untuk yang bertentangan terhadap pengambilan keputusan itu atau risiko yang lebih tinggi, bisa didelegasikan dengan mekanisme sistem ke otorisasi yang lebih tinggi gitu ya. Itu ultimate goals-nya dari prinsip desainnya di Industri 4.0. Oke, kami juga mengidentifikasi tantangan ya, artinya ketika customer kami berdiskusi, kami melihat tantangan-tantangan yang perlu diidentifikasi sehingga kami bisa memberikan jalan keluar ya, bagaimana tantangan itu bisa diatasi. Beberapa yang kami tampilkan di sini adalah kurangnya tenaga ahli yang paling majors ya, tenaga kerja dan masalah keamanan. Oke, saya nggak akan bahas satu-satu di sini. Saya hanya mengidentifikasikan aja
Lalu budgeting, line yang kedua adalah budgeting dan koordinasi terhadap ke manajemen. Yang paling penting di sini adalah rasio biaya dan manfaat, ya. Ini yang saya highlight, bagaimana kita bisa sebelum mulai menggunakan rasio biaya dan manfaat. Dan kita juga paham bahwa industri 4.0 sendiri acuan standarnya juga belum secara official dirilis oleh suatu badan standar internasional gitu ya. Sehingga karena memang use case-nya itu terlalu banyak sekali gitu ya. Ketika kita bicara integrasi gitu ya, kami juga mengidentifikasikan sistem-sistem yang tidak kompatibel, artinya banyak legacy system yang belum mengedepankan masalah interkoneksi dan visibilitas proses tadi. Gitu. Itu beberapa poin-poin yang kami lihat sebagai tantangan. Kami melihat tantangan tersebut sehingga perlu membuat planning ya, strategi untuk bagaimana membantu klien ya dalam mengimplementasikan 4.0. Yang pertama kami melihatnya adalah perlunya melakukan proses inisiasi. Ya, dua format standar yang kami perkenalkan di sini adalah bisnis model canvas, ya itu yang akan menjabarkan value propositions, ya targetnya siapa, ya aktivitasnya apa, ya bagaimana berapa biayanya, dan kalau memang ada charging lebih lanjut atau ada aktivitas lebih lanjut yang harus dibuat, itu diidentifikasikan di bisnis model canvas, gitu ya. Dari bisnis model canvas juga punya turunan format yang dibilang value proposition atau proposisi nilai. Bagaimana mengidentifikasikan sebuah masalah dulu, gitu ya. Jadi starting point-nya identifikasikan masalahnya dulu. Dari identifikasikan masalahnya, kita akan berangkat ke solusinya apa yang menjawab masalah tersebut. Apakah cara penjawabannya ini langsung atau ada yang sifatnya itu value added. Diperlukan, tapi sifatnya itu value added, bukan mandatory. Itu bisa diidentifikasikan di proses-proses di awal. Jadi kita clear mana yang mau ditargetkan untuk penyelesaian masalah dan mana yang sifatnya itu value added, gitu ya. Itu di step inisiasi. Biasanya di sini sesinya ada sesi-sesi diskusi, ya. Dari kami melakukan pengiriman proposal dengan value-value tadi, gitu. Lalu tadi Pak Robert sedikit berbicara mengenai as a service, ya, dari sisi skema bisnisnya. Kami melihat juga ada dua model ya di sini di market. Pertama adalah design and build, artinya dari customer juga berkonsultasi kepada kami sehingga kami diberikan skop kerja ya untuk mendesain sebuah konsep atau sebuah solusi ya yang ready for tender misalnya, atau ready for dikerjakan oleh in-house resources-nya dari perusahaan tersebut, atau ready dikerjakan oleh third party yang lain gitu ya. Jadi skopnya hanya desainnya saja ya, atau kami juga siap untuk build-nya juga gitu ya. Setelah didesain, kami juga akan membangun sistem yang kami desain sendiri gitu ya. Itu memungkinkan. Modelnya di sini teman-teman mungkin lebih familiar dengan istilah turnkey kali ya, turnkey project gitu ya. Kurang lebih ada di sana. Jadi biayanya lebih banyak kedorong di capital expense ya. Ini design and build. Biasanya cocoknya design and build nih untuk use case atau aplikasi yang sifatnya itu custom ya. Sifatnya custom dan spesifik hanya untuk customer tersebut gitu ya. Itu biasanya masuk ke design and build tuh gitu. Selanjutnya yang tadi Pak Robert bilang ada as a service ya. As a service di sini lebih ke arah customized solutions tapi punya pattern-nya, sudah punya polanya gitu ya. Jadi tinggal ngikutin aja gitu. Nah, customer itu bisa datang ke kita bagaimana pattern-nya as a service-nya yang sudah distandarkan oleh tim Hypernet dan Sixsense. Kalau misalnya memang masih ada custom, mungkin itu bentuknya adalah minor ya. Di sini as a service yang kami masukkan seperti itu. Lalu yang kedua adalah selanjutnya di komersial ada proof of concept ya atau POC ya. Kami membedakan antara demo ya dengan proof of concept. Demo itu sifatnya temporary meeting ya, kami bawa alat, ada yang bisa kami tunjukkan dalam bentuk dashboard atau apa. Itu kita demo bilangnya gitu ya. Tapi setelah itu sudah tidak ada lagi alat yang ditinggal. Tapi kalau proof of concept biasanya ada terms-nya
dari komitmen, jumlah unit misalnya, itu masuknya ke proof of concept ya, durasi hari juga dipertimbangkan untuk proof of concept, seperti itu. Jadi dari skema untuk menjawab tantangan ini mungkin bisa jadi masukan ke rekan-rekan sekalian ketika bagaimana step by step-nya untuk mengimplementasikan Industri 4.0. Oke, saya juga mengidentifikasikan, saya nggak akan bahas semua untuk mengenai alat-alat yang ada di sini. Poinnya adalah Industri 4.0 kami membagi menjadi perangkat dan aplikasi sebagai sebuah komponen utama ya yang terdiri dari hardware ya, software atau barang-barang jadi yang siap diintegrasikan ke sistem yang berikutnya. Baik itu robotic arm yang bisa punya SDK gitu ya, atau machine visions yang punya library yang bisa di-enhance lebih lanjut gitu ya, atau memang contoh CCTV analytic yang sekarang trennya lagi naik ya, CCTV analytic, baik itu use case-nya sebagai license plate recognitions atau face recognitions atau vehicle ya, selama bisa diekspos API dan SDK-nya tersedia, berarti menjadi sebuah komponen gitu ya di 4.0. Lalu di infrastruktur kita juga melihat sebagai komponen utamanya ya, saya highlight di sini penggunaan akselerasi GPU dan integrasi API adalah salah satu fitur yang kami melihat menjadi tren ketika menggunakan untuk akselerasi GPU itu untuk menggunakan penggunaan di computer vision. Jadi akselerasi processing-nya bukan hanya di prosesor ya. Jadi ada proses yang diseimbangkan sehingga bisa dieksekusi di GPU. Mungkin yang familiar dengan game ya, game itu salah satu contohnya. Namun di industrial juga dipakai juga ya, processing-nya di GPU. Lalu trennya juga sebenarnya ada neural stick kalau di Intel atau tensor processing unit juga bisa disilakan seperti itu. Artinya di luar dari main prosesor dan graphical processor juga ada prosesor yang memang khusus dibuat oleh manufaktur internasional untuk melakukan computer vision gitu. Lalu integrasi API, kita udah familiar dengan integrasi API ya. Jadi selanjutnya saya mau highlight di sini adalah server jaringan LP WAN atau Low Power Wide Area Network. Sebagai salah satu informasi yang mungkin banyak teman-teman yang nyari di sini, frekuensinya berapa di LP WAN ketika ngomongin masalah IoT. Itu dibahas di peraturan menteri yang saya pikir keluarnya di sekitar tahun 2019 itu dari yang khusus membahas mengenai LP WAN ya. Itu ada berapa frekuensinya yang dipergunakan untuk LP WAN dan berbagai macam dari power dan dimensinya segala macam itu ada di situ. Tadi saya sudah sedikit mengenai Wi-Fi 6 dan yang emerging di Indonesia adalah penggunaan LoRaWAN ya. Jadi LoRa singkatan dari Long Range Wide Area Network ya. Di sini di Indonesia sendiri bersyukur kita ada Telkom yang sudah mengimplementasikan LoRaWAN sebagai public yang bisa digunakan di public ya, di public access. Lalu di situ juga ada bagaimana bisnis modelnya. Kita tinggal mengintegrasikan sensor-sensor kita dengan LoRaWAN BTS ya, LoRaWAN gateway ya, seperti itu. Platform IoT tadi saya sudah sebutkan mengenai dashboard ya, multi tenancy artinya di sini bagaimana sebuah login tidak bisa melihat data dari login yang lainnya, itu multi tenancy maksudnya seperti itu. Lalu white labeling artinya kami juga bisa melakukan white label untuk pewarnaan dan pemasangan logo, diganti-ganti logonya, kami juga menyediakan platform IoT-nya seperti itu. Untuk opsi implementasi kami fleksibel sifatnya, artinya kita memang punya kecenderungan untuk memprioritaskan agar di cloud hostkan gitu ya, di hosting istilahnya seperti itu. Nah, tinggal masalahnya apakah public host. Public host ini artinya cloud host yang memang sudah disediakan untuk berdasarkan regional-regional tertentu, itu kita bilangnya public ya. Atau minta di-create-kan private ya, itu sangat memungkinkan. Jadi servernya adalah in country ya, in country dan dibuatkan virtualisasi yang sifatnya itu private. Jadi tidak terekspos atau tidak sharing ya, tidak sharing terhadap services yang lainnya.
atau on-premise, ya. Walaupun tidak kami rekomendasikan, kami melihat on-premise ini masih menjadi requirement ya, entah itu ada pertimbangan masalah security dan segala macam, kami bisa mempropose bagaimana dari on-premise di hybrid ya, di hybrid ke cloud house. Jadi fungsi-fungsi yang utamanya tetap dilakukan di on-premise, tapi tetap menggunakan cloud house sebagai backup atau redundant-nya. Sangat memungkinkan sekali penggunaannya seperti itu. Oke, kita masuk ke ilustrasi ya. Di sini ada beberapa ilustrasi yang saya coba sounding. Mudah-mudahan tidak terlalu spesifik. Saya mencoba tetap di general ya. Yang saya angkat di sini adalah di perangkat pergudangan ya. Sebagai salah satu contoh. Mudah-mudahan di sini bisa dibantu untuk saya bisa meng-highlight poin-poinnya. Pertama mengenai ada inverter di situ dan ada kompresor ya. Di sini saya melihat berdasarkan pengalaman ya, customer yang memang datang ke kita ya, poin utamanya adalah bagaimana mengontrol fan atau cooling fan ya, cooling fan. Kalau cooling fan berarti dasarnya adalah panas. Contoh misalnya suhu yang diterima oleh termostat ya, apabila dia lebih dari suatu indeks, maka cooling fan-nya harus lebih cepat. Nah, itu yang dikontrol inverternya tuh, gitu ya. Jadi itu salah satu use case yang saya gabung di sini. Kalau berbicara comfort index-nya ada di level panas, berarti cooling fan-nya harus lebih kencang, gitu ya. Kompresor di sini mungkin cold storage ya, cold storage. Jadi dari use case yang pernah datang ke kita, bagaimana kalau kalau cold storage pasti kan berdasarkan dingin, gitu ya. Kalau misalnya termostat mempick up suatu data sudah terlalu dingin, berarti kemungkinan perlu dilakukan prosedur defrost, gitu ya. Nah itu jadi use case yang menarik tuh. Jadi subprosesnya untuk pendeteksian suhu ya di termostat, ketika mencapai di level tertentu, subproses yang lainnya begitu mendapatkan data tersebut melakukan otomatis secara otomatis melakukan defrosting. Nah itu use case yang paling familiar atau paling banyak muncul ke kita gitu ya. Lalu ada juga masuk ke analisa video. Ini juga salah satu tren di new normal ya, tren di new normal yang orang dideteksi penggunaan CCTV kamera, apakah menggunakan masker gitu ya. Jadi salah satu variabelnya objek yang harus dikenali adalah penggunaan masker gitu ya. Mungkin sebelumnya kalau di orang sudah tahu yang pakai backpack gitu ya, yang pakai topi, yang pakai kacamata gitu ya, itu salah satu objek yang muncul ya sebelum ini. Dan kondisi yang sekarang penggunaan masker ya, itu salah satu objek yang menjadi tren sekarang. Atau malah dikenali ya, muka orang tersebut dikenali. Oke. Jadi kita bisa dari mengenali wajah tersebut, use case turunannya adalah watchlist ya, watchlist misalnya ada orang tertentu yang datang di sebuah mall gitu ya, apakah itu pickpocket atau orang yang mau kita sambut gitu ya, itu bisa aja use case turunannya seperti itu dari watchlist ya. Lalu ada area of interest dan area heat map. Artinya di sini area of interest itu kalau kita hanya mau fokus dari sebuah gudang, kita mau fokus satu rak saja gitu ya, itu yang kita bilang area of interest. Jadi semua aktivitas di video yang kita rekam yang hanya melibatkan sebuah spesifik suatu area, itu kita bilang area of interest. Nah itu sebagai salah satu use case di analisa video. Yang berkembang juga area heat map, artinya di mana orang lebih banyak berkumpul misalnya. Nah itu area heat map. Mungkin di sini juga kemarin kalau nggak salah di Hypernet pernah bilang contact tracing ya, di mana area berkumpulnya yang paling banyak, lalu pernah kontaknya sama siapa saja. Nah itu use case turunan yang bisa di pick up dengan analisa video. Lalu kami juga mengangkat sensor lingkungan di sini. Banyak manfaat yang kita bisa ambil ya dari perubahan terhadap dari lingkungan itu sendiri. Contoh, kalau kita mendeteksi lumens atau pencahayaan sebuah gudang gitu ya. Ketika pintu itu tertutup, pencahayaannya adalah X, misalnya seperti itu. Lalu ketika pintu itu terbuka, pencahayaannya pasti kan berubah. Nah, jadi kita bisa mendeteksi bahwa sedang terjadi buka tutup gitu.
Nah, itu dengan kita mengamati perubahan dari lingkungan untuk variabel cahaya, itu salah satunya yang kita bisa angkat. Eee, Bisnis modelnya sudah saya sebutkan, di sini saya angkat lagi adalah, opsi implementasinya, bisa public, private, atau edge intelligence, artinya kalau mau dilakukan, ini khusus untuk video, analisa video ya, analisa videonya mau dilakukan misalnya CCTV-nya, yang sudah punya, analytics-nya, itu bisa aja seperti itu. Atau kita perlu, membuat server sendiri, yang khusus melakukan, eee, algoritma machine learning-nya. Atau, saya cloud aja deh, itu juga bisa juga, seperti itu. Secara network, kita bisa melihat apakah itu, kita nggak bisa terlalu bilang semuanya harus wireless gitu ya, atau semuanya harus wired. Nah, itu juga kita nggak prefer ke salah satunya ya, tergantung bagaimana hasil survei di site tersebut. Nah, kita akan propose desain arsitekturnya seperti apa modelnya. Oke, use case selanjutnya, di sini multi energy smart city, artinya, saya mau ngangkat di sini mengenai, fungsi dari LoRaWAN ya, fungsi LoRaWAN, network yang memang, baru-baru ini di-deploy oleh Telkom, di mana kami menggunakan, LoRaWAN sebagai, transport layer untuk pembacaan meter listrik secara otomatis ya, meter gas dan meter air. Kami punya solusinya, sehingga use case paling simpelnya adalah, yang tadinya itu datang catat manual gitu ya, kita bisa lakukan secara otomatis sehingga billing prosesnya juga lebih akurat dan lebih cepat ya, jadi tidak ada lagi proses pencatatan manual. Kami juga melihat di sini perkembangan penggunaan di meteran listrik ya, penggunaan meteran listrik itu, bisa kedorong sampai melakukan submetering atau, analisa pemakaian beban ya, itu bisa saja kedorong sampai ke sana. Eee, yang kita fokuskan di sini adalah, bagaimana, apartemen atau industrial ya, industrial estate atau real estate yang mempergunakan, metering-metering ini, di luar dari billing juga bisa melakukan, technical analysis. Itu yang mau saya coba, perkenalkan. Oke, ini ilustrasi terakhir untuk di, slide kami. Di sini ada healthcare. Healthcare kita melihat salah satu emerging teknologi yang memang, perlu di-touch ya, perlu enhance untuk, beberapa use case, tapi nggak spesifik untuk healthcare aja. Contohnya, yang saya sampaikan di sini misalnya, bisa berlaku untuk HRD, misalnya HRD di semua, manufaktur ya, atau, semua bisnis line ya, dengan meng-enhance, proses absensi yang sudah ada sekarang, gitu ya. Yang sebelumnya itu pakai fingerprint, kita bisa upgrade itu menggunakan face recognition plus, temperaturnya. Nah, itu salah satu yang paling common ya yang muncul. Tapi di slide video ini kami, coba menampilkan, opsinya ya, kita bilang opsi. Jadi, bukan hanya temperatur saja, ya silakan dimulai Mas. Tapi juga ada, berat badan ya, ada, body mass index, mungkin, kita bisa saksikan, clips-nya. Ini dari Intel ya, alatnya, kita bisa, berbagai macam, diagnosa ya, berbagai macam diagnosa, tapi di satu tempat. Bayangin aja kalau misalnya ini mungkin nggak hanya berlaku di rumah sakit aja, tapi juga bisa aja di, self care kiosk ini di salah satu spot-spot di, pabrikan ya, yang memang harus memantau kondisi, dari karyawannya gitu ya. Dan tidak perlu pakai operator ya, cukup, eee eee, apa, customer-nya aja di-training gitu ya. Ya, ini salah satu contoh-contohnya aja, use case-nya apa saja yang bisa dipergunakan di, devices yang memang sudah ready di market, oke. Eee, Use case-nya di sini yang menarik adalah langsung dapat berat badan gitu ya. Jadi bayangin kalau proses absensi, kita sudah dapat temperaturnya, dapat berat badannya gitu ya, dapat, eee eee, BMI, body mass index, semuanya itu menjadi data gitu ya. At the end, Industri 4.0 bagaimana men-generate data. Nah, ketika data ini sudah bisa, dipunyai oleh HRD misalnya seperti itu, sehingga, bisa memberikan program-program yang terbaik untuk, asuransinya misalnya, atau saya juga tahu bahwa,
mungkin punya HRD juga punya program di medical check up ya. Jadi bisa spesifik tuh pemantauannya bisa per hari tuh dengan self care kioske yang kita bisa custom atau yang ready made seperti ini. Oke. Ini adalah masih ada satu slide lagi dari kami. Itu sebenarnya lebih ke arah perkenalan aja. Opsi-opsinya apa saja untuk use case di Industry 4.0. Kita akan saksikan setelah ini. Durasinya kurang lebih ini 2 menit deh. Oke, kalau memang ada kebutuhan lebih lanjut silakan menghubungi teman-teman dari Six Sense dan dari Hypernet untuk bisa kami melakukan eksklusif presentations ya, sehingga use case-nya bisa lebih spesifik. Oke, slide terakhirnya adalah pilihan penggunaan lainnya di sini lebih ke arah use case-nya apa saja. Saya nggak akan sebutkan semua, silakan kalau mau di-capture. Tapi yang mau saya highlight di sini adalah OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Ini kata-katanya agak susah, tapi poinnya adalah bagaimana mendapatkan rasio penggunaan sebuah alat ya dengan mempertimbangkan performance-nya, quality-nya, dan aktivitasnya. Nah, itu salah satu use case yang banyak juga datang ke kita untuk melakukan konsultasi di situ. Gitu. Oke, saya rasa materi saya cukup sampai di sini. Kalau misalnya memang ada pertanyaan lebih lanjut, bisa silakan dicatat dan bisa menghubungi teman-teman dari Hypernet juga bisa ya untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, setelah Bapak Robert dan Bapak Rizky memaparkan presentasi mengenai Hypernet, itu siapa Hypernet, terus kemudian solusi dari Six Sense itu seperti apa gambaran luasnya. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Wisnu Agus dari Dia. Oke, pertanyaannya mau menanyakan apa kelebihan solusi IoT yang diberikan oleh Six Sense dan apakah bisa dilakukan custom untuk kebutuhan IoT disesuaikan dengan proses bisnis yang ada. Mungkin Pak Rizky bisa langsung menjawab, Pak. Oke, terima kasih Pak Wisnu Agus atas pertanyaannya. 2 poin yang saya highlight di sini adalah bagaimana Six Sense bisa apakah bisa melakukan custom untuk kebutuhan IoT ya. Jawabannya bisa. Kami dari ready-made produknya, kami pasti akan mendorong ready-made produknya dulu. Kalau misalnya memang dibutuhkan kustomisasi, kita akan berangkat dari ready-made produk tersebut gitu ya. Selanjutnya apakah kelebihan solusinya? Kelebihan solusinya kami approach-nya adalah atau pendekatannya adalah lebih ke arah konsultasi. Jadi dari produk-produk yang industrial tadi, line up-nya banyak sekali dari level sensor sampai dengan arm robotik juga kita bisa deliver ya. Tapi kita juga pengen punya manfaat. Artinya ketika kita datang ke customer, tadi saya sudah sebutkan di presentasi saya bahwa berangkatnya adalah dari permasalahan dulu, problem solving dulu, gitu ya. Dari situ kita akan mempropose apa solusi-solusinya. Itu pendekatan yang saya confident punya nilai lebih ya dari solusinya yang kita bisa deliver ke customer. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Kalau boleh sedikit saya tambahkan, Pak Rizky. Ya. Tadi poin pertama udah dijelasin Pak Rizky dengan baik ya, bahwa salah satu kelebihan solusi kita ini adalah kita nggak jualan barang. Yes. Tapi kita memberikan jawaban, solusi terhadap kebutuhan, terhadap tuntutan yang ada, yang disesuaikan atau tailor made. Itu pertama memang pas banget, Pak. Yang kedua yang ingin saya tambahkan sebenarnya adalah
bahwa dari sisi kolaborasi HyperNet dan Sixsense sendiri itu memang masing-masing pihak itu memberikan nilai lebih. Bahwa Sixsense itu memang sangat berpengalaman di sisi IoT-nya, dan HyperNet itu akan memperkaya dari sisi yang melengkapi, contohnya dari networking-nya, dari sisi konektivitas, ya, dan IT personelnya juga, supportnya untuk implementasi di lapangan. Jadi sesuatu yang mungkin kalau Bapak Ibu sekalian, Pak Wisnu terutama bisa menggunakan mungkin pihak-pihak lain, tapi Bapak harus menggunakan multi vendor lagi untuk ini, beda itu ya. Dengan HyperNet dan Sixsense itu benar-benar total solusi, one stop. Itu sih, Pak. Oke, mudah-mudahan terjawab pertanyaan Pak Wisnu Agus. Terima kasih Pak Rizky dan Pak Robert. Pertanyaan nomor 2 dari Hartana Anggriawan dari PT Usada Wijaya. Pertanyaannya, apa biasanya yang menjadi kendala sebuah perusahaan sehingga membutuhkan solusi IoT dari Sixsense? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Robert. Kendalanya itu biasanya adalah banyak perusahaan atau institusi yang bahkan yang besar sekali, yang besar sekali, biasanya melihat IT itu kan hanya sebagai cost center atau bahkan mungkin sebagai supporting role. Di dunia yang seperti sekarang ini, IT itu sudah tidak lagi menjadi supporting role, tapi sudah menjadi engine-nya, gitu, turbo boosternya. Di saat Anda harus beradu kecepatan dengan kompetitor Anda, di mana mereka sudah naik level, ya. Kita bisa ambil contoh, misalnya kita bicara transportasi, di mana beberapa tahun yang lalu taksi itu konvensional is the best. Sekarang teknologi sudah disruptif. Siapapun yang mau bermain di transportasi harus menyentuh sisi IT-nya. Nah, kenapa IoT dibutuhkan? Ya, satu karena tuntutan zaman, kedua karena tuntutan produktivitas dan kecepatan waktu untuk beroperasi, kecepatan waktu untuk bereaksi, kecepatan waktu untuk bertindak, yang semuanya itu tidak mungkin lagi dilakukan secara manual, sehingga mereka mau nggak mau memang harus disentuh secara IoT. Ya, saya setuju banget tadi Pak Robert bilang ketika kita IT sebagai motornya, ya. Kita melihat IT itu punya, departemen IT itu punya fokus sendiri, ya. Ketika sudah banyak technical user kami ketika datang, pasti starting pointnya di directnya ke IT, gitu ya. Betul. IT dengan kesibukannya, dengan knowledge yang IT untuk operations, penyediaan WiFi dan segala macamnya. Tapi ketika masuk ke ranahnya sensor, ya, dan IoT, gitu ya, itu menjadi kendala tuh. Jadi butuh teman-teman teman diskusi lah kita bilang, ya, teman diskusi, teman-teman yang memang punya fokus di IoT. Nah, itu kendala paling utamanya. Saya sampaikan di slide saya adalah bukannya nggak ada orang ya Pak Robert. Jadi memang dari skillnya itu sudah spesifik nih, gitu ya. Ketika masuk ke ranahnya IoT, gitu ya, sebuah organisasi belum sampai di punya orang khusus IoT di perusahaannya. Nah, itu belum sampai di sana tuh organisasi itu. Nah, jadi biasanya manggil tim kami untuk berdiskusi dengan tim IT setempat, sehingga bisa menemukan desain pattern yang cocok, ya, bagaimana solusi IT-nya bisa bermanfaat di organisasinya. Selanjutnya masalah skema biaya, kita tadi sudah paparkan berkali-kali, apakah ini bisa as a service, ya, apakah ini turnkey, ya, itu identifikasi masalah yang normal menurut saya, gitu ya, dan itu kita bisa solve, gitu. Oke. Mungkin pertanyaan tadi cukup terjawab, kendala-kendalanya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Unjani Pratiwi, PT Puspita Jailani. Pertanyaannya, apa saja vertical solution dari Sixsense untuk perusahaan? Mungkin Pak Rizky tadi sudah presentasi, bisa di recap kembali. Ya, saya recap di sini mengenai vertical solutions. Mungkin pengertiannya di sini adalah kalau kita bilangnya fokusnya ada di mana, gitu ya. Kami fokusnya ada di 3 poin. Yang pertama adalah energi, pemantauan energi, itu yang pertama. Yang kedua adalah pemantauan lingkungan, ya. Yang ketiga adalah computer vision, gitu. Jadi
kenapa computer vision ini ada? Kami paham bahwa tidak semua use case yang ada di IoT itu bisa diselesaikan dengan sensor ya. Jadi akan lebih proper ya, akan lebih proper jika menggunakan CCTV kamera. Jadi kami nggak ke sensor terus gitu, enggak. Kami juga melihat investasi CCTV kan juga udah banyak di pabrik-pabrik gitu ya. Cuman bagaimana investasi yang sudah ada ini bisa di-enhance lagi. Karena memang visi kami dari Six Sense itu yang sudah ada apa sih gitu kan. Legasinya apa yang sudah ada. Kita akan berkonsultasi dan kita coba dorong itu dengan penggunaannya bisa lebih lanjut gitu. Nah, itu strong point-nya dari kami itu seperti itu. Not just selling product. Coba. Thank you. Luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya dari Sari Latika Mayasari, PT Indonusa Bahana. Pertanyaannya, bagaimana peranan IoT dalam era new normal? Wah, ini seru. Wah, ini Seru, super seru. sekali nih ya pertanyaannya dari Bisa dijawab oleh Ibu Bapak Sari. berdua. Dari Pak Robert, silakan Pak. Ya, mungkin saya lengkapi ngasih nanti, Pak. beberapa jawaban ini sih. Yang kita lihat aja bahwa peran IoT ini di dalam era new normal ini atau solusi-solusi yang bisa kita tawarkan itu sangat luar biasa ya. Karena kita bicara bagaimana meningkatkan security dari manusia di dalam beraktivitas. Ya, kita bicara bahwa yang sudah ditemuin teman-teman mungkin rekan-rekan sekalian di lapangan yaitu temperatur checking, sudah menggunakan sesuatu yang sudah otomatis ya di berbagai macam tempat ya. Kemudian melakukan sebuah aktivitas itu sudah tidak lagi membutuhkan interaksi manusia to manusia yang tentunya meningkatkan risiko. Contohnya tadi yang Bapak udah jelasin sedikit, untuk cek medis ya itu bisa lakukan secara single person aja gitu, nggak membutuhkan seorang operator gitu kan. Itu juga bagus sekali. Kita mempercepat proses, di sisi lain juga kita mengurangi risiko ya. Dan banyak lagi saya yakin sih kalau kita explore hampir di semua bidang lah ya saya rasa. Ya, dari menambahkan dari yang Pak Robert sebutkan, di era new normal ini saya highlight ya, tadi sudah disebutkan sama Pak Robert, temperatur checking ya atau fever ya, fever scanner kita bilangnya. Yang kedua adalah contact tracing ya. Contact tracing itu artinya kita dalam deket gini nih, nanti bakalan ada emerging dari saya lihat dari NXP juga sudah punya itu di Wi-Fi 6 ya. Jadi sudah ada lognya ketika Bapak pakai smartwatch seperti saya seperti ini, itu direkam apa saja yang dekat gitu ya, trackingnya seberapa jauh. Kita bahasanya juga ada indoor positioning system ya. Jadi orang ini misalnya pernah berada di ruangan mana saja dengan siapa berinteraksinya, itu bakalan kita bilang use case yang menjadi tren ya di era new normal yang sekarang seperti itu. Dan sudah pasti everything is new sekarang. Jadi perlu banyak diskusi pada akhirnya. Apa yang proper ya, apa yang menjadi urgensi ya, sehingga kami bisa memberikan solusi yang terbaik. Gitu. Betul sekali. Gitu Pak Arif. Oke. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Asirwanda Setiawan, PT Nusa Prima Karya. Pertanyaannya, apakah untuk perangkat hardware untuk pengadaan harus dari Hypernet? Jika tidak, apakah segala jenis perangkat yang sudah berbasis IP, baik merek ataupun spek, dapat diintegrasikan dengan monitor platform dari Six Sense? Contoh, seperti CCTV, printer, sensor thermal, absensi, dan AC. Mungkin bisa dijawab Pak Rizky untuk teknisnya, untuk skema bisnisnya mungkin Pak Robert bisa jawab. Ya, saya akan menjawab dari sisi teknisnya. Untuk platform tadi saya sudah sebutkan ya. Kalau misalnya memang sudah ada yang sudah diinvestasikan sebelumnya ya, baik itu CCTV atau sensor-sensor yang lainnya, silakan menghubungi kami, kita akan berikan solusikan yang terbaik bagaimana mengintegrasikan ke monitoring platform kita ya, sehingga kolaborasinya bisa lebih bagus gitu ya. Mengenai pengadaan perangkat hardware, sepertinya otomatis juga kejawab juga ya Pak. Ketika hardware sudah ada, that's fine gitu. Karena fokus kita adalah memberikan solusi dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada. Jadi
Apakah harus ada pengadaan hardware? Belum tentu. Jadi yang harus dipahami rekan-rekan adalah bahwa kami datang untuk membantu Anda-Anda semua. Bahwa kami ingin memberikan solusi terhadap kebutuhan, bukan jualan barang. Jadi itu memang sudah fokus lah. Bahwa oke, apakah nanti perlu pengadaan barang, ya kita lihat lagi. Kemudian apakah harus dari pernet, itu akan kita lihat optimalisasinya seperti apa. Karena fokus kami adalah membantu rekan-rekan sekalian. Dari sisi Hypernet tentunya bukan pengadaan barang yang kami tekankan di sini. Kenapa kami berkolaborasi dengan Six Sense, tetapi adalah knowledge dan pengalaman kami di bidang-bidang yang bukan merupakan keahlian dari Six Sense. Seperti kita bilang tadi bahwa kami sangat berpengalaman di bidang konektivitas, networking, implementasi, IT support dan kawan-kawan. Nah, ini yang bisa membantu. Jadi bukan tidak ada kewajiban pengadaan barang dan lain-lain. Percayalah, kita akan memberikan solusi yang berbasiskan konsultasi dan analisa dari kebutuhan. Betul. Berakhirnya use case itu akan menjadi sangat custom. Betul sekali. Gitu. Betul sekali. Kita berangkat sudah yang ada. Ya. Pada akhirnya mudah-mudahan itu bisa menjawab. Kita berharap seperti itu. Ya. Ketika memang ready untuk diharapkan untuk melakukan customisasi, kita juga akan dorong ke sana. Betul. Oke. Semoga pertanyaan tadi sudah cukup terjawab. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Supriyono, PT Barata Indonesia. Kayaknya kenal, Pak. Untuk implementasi industri 4.0 di pabrik atau smart factory, dimulai dari mana? Mesin CNC, power, atau QA tools? Ya. Nah, mungkin bisa dijawab Pak Rizky. Ya, terima kasih Pak Supriyono. Kalau pertanyaannya dimulai dari mana? Dimulai dari masalah, Pak. Biasanya saya mulai dari situ. Jadi ketika kita mengidentifikasikan masalahnya, ada apa masalahnya dengan mesin CNC misalnya, ada apa masalah dengan power atau QA tools, ya. Dari masalah itu kita akan menentukan tujuannya kemana. Nah dari ketika kita mau mengimplementasikan industri 4.0, manfaatnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan tadi, itulah ya. Dan juga mungkin bukan cuma masalah yang sudah pasti ada, tapi juga goals ya. Goalsnya mau apa? Kenapa Pak Supriyono ingin implementasi industri 4.0 gitu ya? Pasti ada goalsnya. Apa sih mau? Kita pengen bukan ada pain terus, tapi tentunya ada juga niat ya gitu. Pengen mempercepat produksi, pengen membuat semua otomatisasi, pengen meningkatkan security, segala sesuatu yang mungkin belum menjadi pain, tapi potensialnya jadi pain. Ya ini kayak gini-gini. Kenapa dibutuhkan konsultasi ya Pak ya? Betul. Permasalahan juga memang bisa timbul dari misalnya visi atau KPI dari sebuah organisasi. Betul sekali. Mau meningkatkan kualitas, penetapan new business model. Bagaimana sampai ke goals itu? Oh ternyata landasannya belum cukup kuat untuk sampai di sana, gitu. Sehingga dibutuhkan pengimplementasian industri 4.0. Itu starting point yang bagus kalau menurut saya. So sekali lagi kita highlight, kita bukan jual produk, gitu ya. Kita bukan jual produk. Saya bisa aja jawab dari sensor lingkungan, Pak, atau dari CCTV. Nah, kita seperti itu. Yang jelas kita mau solve your problem. Itu yang kita coba dorong. Oke. Semoga menjawab Pak Supriyono. Kalau tadi saya sedikit menambahkan, mulai dari mana? Mulailah dengan menghubungi kami, Pak. Untuk jadwal berikutnya. Betul Pak. Pak Aris memang luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya dari Tirafi dari Telkom Solusi. Solusi IoT dari Six Sense menarik. Untuk solusi Bluetooth Low Energy atau BLE, kira-kira fitur apa saja yang cocok untuk diimplementasikan di industri tourism and hospitality? Menggunakan BLE terutama berkaitan dengan kesehatan dan keamanan. Dan apakah dari Six Sense sendiri yang bisa membuat mobile apps-nya sendiri untuk layanan IoT-nya? Terima kasih. Luar biasa. Mungkin nih Pak Raffi, kita pernah berinteraksi berapa kali. Thank you banget Pak Raffi waktunya dan pertanyaannya. BLE ini pertama starting point kalau kita udah bicara BLE, yang ada sekarang akses poinnya apa? Pertama seperti itu. Kalau memang memungkinkan, kita sarankan untuk upgrade ke Wi-Fi 6, kita akan sarankan itu, gitu ya. Tapi kalau misalnya memang belum ada di Wi-Fi 5 gitu ya, atau mempergunakan yang ada, ya sudah kita pasangkan Bluetooth gateway-nya.
Iya. Itu starting pointnya. Pertanyaannya adalah untuk industri keamanan, mohon operator dilihat lagi pertanyaannya. Yang implementasinya di industri tourism ya dan hospitality, use case-nya apa? Yang paling simple adalah contact tracing. Itu paling simple. Yeah. Contact tracing berhubungan dengan kesehatan. Ketika saya ditanya kesehatan dan keamanan di era new normal sekarang, contact tracing itu jadi lagi naik nih, gitu ya. Medianya nggak bisa dari smart watch gitu ya, atau memang dari mobile apps yang sudah punya BLE di handphonenya. Dibuatkan aplikasi yang cukup dinyalain handphonenya, jadi orangnya bisa bawa bring your own gadget istilahnya seperti itu. Cukup dari aplikasinya yang mau buat siapa, kami bisa buat untuk aplikasinya bagaimana cara membuatnya lebih ke IoT ya. Lalu dari IoT platformnya pasti ada gitu ya. Jadi area orang-orang yang ada di area tertentu wajib menjalankan aplikasi tersebut sehingga ketahuan gitu. Saya dekat dengan membawa handphone berapa lama di dekatnya. Gitu. Itu salah satu contoh untuk contact tracing. Ya mungkin kalau menambahkan ke Pak Raffi, ya, ini Pak Raffi pertanyaannya yang luar biasa. Selain contact tracing, bisa juga kita bicara bahwa di dunia hospitality itu otomatisasi akan membantu sekali meningkatkan security. Jadi otomatisasi baik sesuatu yang tadinya bersifat manual labor atau yang harus berinteraksi dengan orang, itu bisa kita cost down lah. Dan kita bisa bikin menjadi otomatis, mempercepat proses servisnya, tapi di sisi yang sama, di saat yang bersamaan juga mengurangi interaksi manusia. Betul. Yang otomatis dengan situasi yang sekarang ini ya itu udah security tersendiri lah ya. Thank you banget pancingannya Pak Robert. Saya jadi keingetan salah satu use case yang ada di yang sudah kita handle ya. Itu di industri kesehatan loh Pak. Di industri kesehatan. Jadi sebelumnya ada suatu standar audit ya. Ada satu standar audit di mana si pemelihara sebuah chiller dalam hal ini harus datang nyatetin temperaturnya per jam segala macam, itu manual tuh dilakukan tuh. Gitu ya, dengan kondisinya new normal sekarang dan pemanfaatannya di BLE itu memungkinkan kita tinggal pasangkan sebuah sensor yang dengan dasarnya BLE. Betul. Ya, jadi proses loggingnya terhadap BLE itu bisa dilakukan secara otomatis dan berkala. Ini pancingannya buat Pak Raffi agar bisa go to marketnya bisa barengan lagi, kita bareng sama-sama ya. Berarti ini kayaknya jawaban tadi Pak Aris sama nih. Tolong dimulai dengan menghubungi kami. Yes sir, that's right. Oke, semoga menjawab pertanyaan Pak Raffi. Pertanyaan berikutnya dari Pak Beni, PT Senayan Trikarya Sempana. Apakah ada solusi untuk otomasi pengecekan meteran air dan listrik secara otomatis? Karena selama ini belum akurat dan memakan waktu tiap bulannya. Dan bagaimana dengan security-nya sampai sejauh mana? Mungkin bisa dijawab Pak Rizky. Super sekali Pak Beni. Mudah-mudahan ini jadi salah satu yang bisa kita follow up. Akan menghubungi kami segera. Karena memang pengecekan meteran air, terutama di meteran air ya, saya melihat di slide saya, makanya saya mesti angkat bahwa solusinya sebenarnya sudah ada, gitu ya. Sekarang pain point-nya apa yang mau diselesaikan? Apakah cukup melakukan otomasi pengecekan meteran air aja untuk pembacaannya? Itu ready made gitu ya. Apakah ada kebutuhan lain, misalnya integrasi dengan payment channel atau payment gateway gitu ya, teknologi dari fintechnya? Atau diperlukan analisa jaringan, terutama di meteran listrik ya. Jadi kita mau melihat big picture-nya gitu. Jadi ketika Bapak melakukan investasi, again kita bukan cuma hanya selling, kita bisa aja bilang ada meteran airnya seperti ini, readingnya seperti ini, that's it, selesai, we make money gitu ya. Tapi kita mau lihat big picture-nya, seberapa besar problem solving yang bisa kita offer. Kita akan offer untuk gradually-nya seperti apa untuk benefits-nya ada di Bapak, dan investasinya bukan hanya sepotong-sepotong, ada kelanjutannya gitu. Itu yang mau kita coba dorong Pak Haris. Nah, ini yang paling penting, satu hal yang sering ditakutin ya, saya rasa ya, bahkan mungkin saya pribadi, kalau saya sebagai user juga saya punya ketakutan ini. Saya nggak mau beli putus, karena begitu ada masalah atau ada siapa yang rawat, siapa yang
siapa yang akan menjadi tempat saya bertanya gitu, itu kan selalu Yes. menjadi masalah. Makanya solusi yang kami tawarkan ini salah satunya adalah kami membantu bagaimana kita facingnya dan bagaimana kita maintain secara bersama managed service. Iya, makanya fungsinya dari Hyper di sini adalah managed service. Ini luar biasa kalau menurut saya ngejawab maintenance, Betul menjawab apa namanya, bagaimana operasional berkalanya, karena memang experience dari Hypernet seperti itu ya. Ya, build the trust. Oke, mungkin menjawab pertanyaan Pak Beni. Dari si pertanyaan berikutnya, Dewa Sutrisna dari NBB. Apakah sudah ada implementasi Sixth Sense di hospitality perhotelan? Mungkin Pak Rizky bisa menjawab. Iya, untuk perhotelan memang agak-agak apa kita bilangnya di akhir-akhir ini agak-agak lesu ya kalau menurut saya. Jadi kalau Yang kita terakhir itu ya Pak, kita punya temperatur ya. Iya, temperatur scanner kita itu di beberapa. yang paling use case-nya yang paling bisa fleksibel masuk ke perhotelan, dan itu juga sudah dipakai. Dan kita juga pernah assessment juga sebenarnya di perhotelan itu untuk costing budget. Mungkin waktu itu Pak Niko pernah bawain materinya mengenai di bisnis hospitality melakukan energy saving Iya, ya. iya, Kita pernah melakukan assessment juga di beberapa klien. Iya, di beberapa chain perhotelan ya. Iya, di beberapa chain Nah, perhotelan dan at the end ketika mau mendeliver solusi masalah energy saving, ujung-ujungnya ngomongin masalah skema bisnis, bagaimana yang tepat gitu. Betul. Nah, itu pain point yang memang mesti di-highlight di industri perhotelan sekarang gitu. Nah, itu kalau technical issues atau bagaimana use case-nya itu memang udah day to day ya, tapi concern-nya sekarang adalah bagaimana funding, bagaimana potential, itu yang lebih bisa kita dorong. Di situ maka kami menyarankan kepada Pak Dewa Sutrisna ini, jika memang ada kebutuhan jangan ragu-ragu Pak, hubungi kami akan mencoba membantu untuk kebutuhan yang ada dan bagaimana implementasi termasuk skema bisnisnya. Yes. Oke, mungkin pertanyaan tadi bisa menjawab. Pertanyaan berikutnya dari Mutia PT Sreya Sewu. Pertanyaannya, apakah dalam akses point, akses user dapat kita track bandwidth yang dipakai? Mungkin ini ke Pak Robert kali pertanyaannya. Silakan Pak Robert. Saya agak ini ya, mudah-mudahan jawaban saya tidak salah jawab nih. Apakah di dalam akses point, akses user dapat kita track bandwidth yang dipakai? Ya sangat-sangat bisa seharusnya. Yang paling penting sebenarnya begini, apakah network Anda, akses point dan ini ya itu total solusi ya. Maaf kata, sering sekali kita ketemu dengan user-user yang menggunakan akses point itu berbagai macam warna, berbagai macam brand ya, berbagai macam teknologi ya. Otomatis itu kita dari sisi monitoring manajemennya tentu akan menjadi isu. Betul. Ya, jadi kalau single solusi ya, kembali tadi kepada presentasi saya, kenapa the new normal, kenapa as a service, supaya dia total solusi. Pada saat dia total solusi, itu diberikan benar-benar Anda hanya merasakan impact-nya saja. Anda butuh apa gitu kita siapin gitu. Jadi supaya ini semua satu single brand, monitoringnya in depth ya. Jangankan sama hanya track bandwidth, tapi kita bisa lebih in depth dari itu lagi tentunya. Jadi apakah memungkinkan? Jelas memungkinkan, tapi dengan catatan-catatannya. Yang menarik tadi saya tambahkan Pak Robert, Ya. adalah ketika Pak Robert bilang tadi end of life. Ya, End of life, kadang-kadang kita melihatnya kan produknya end of life atau bahkan lebih tinggi lagi, standarnya yang end of life. ya, Sudah ada standar yang baru gitu ya. betul. Nah, dengan model-model skema bisnis yang Pak Robert tadi sebutkan, user tinggal terima beres itu untuk yang masalah-masalah yang seperti itu gitu ya. Nah, ketika akses point-nya belum bisa men-track bandwidth yang ada sekarang, berarti diperlukan akses point baru. Betul. Mungkin seperti itu. Akses point yang bisa men-track bandwidth, gitu kan? Iya, Nah, fitur itu saya rasa ada di fiturnya akses point-nya Aruba, gitu ya. Nanti tinggal di-track sampai seberapa spesifik fiturnya ada di situ. Betul. Ya kasarnya kalau kita bilang kayak orang, kalau sekarang ini kayak handphone lah ya Pak ya. Iya. Seperti handphone yang 3 bulan sekali muncul yang baru gitu kan. Yes. Kita baru beli, belum ada 3 bulan, 6 bulan sudah muncul yang baru yang menggiurkan juga. Terus kita mikir apa masa harus beli lagi gitu kan. Yes. Tetapi sebagai as a service, it's not a problem. Anda akan mendapatkan service yang Anda inginkan.
titik, tidak pakai koma. Ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Mbak Mutia. Pertanyaan berikutnya dari Yanto S. Sreya Sewu. Six Sense dalam mengimplementasikan proyek IoT build internal untuk kebutuhan misal sensor atau perangkat lain yang dibutuhkan. Oke, mungkin maksudnya perangkatnya ini bikin sendiri atau beli jadi mungkin ya. Pertanyaan kedua, Hypernet atau Six Sense bagaimana membangun keamanan dalam platform? Mungkin silakan Pak Rizky. Oke, terima kasih Mas Yanto. Tadi mungkin satu kantor nih sama pertanyaan sebelumnya Iya. dari Sri. Ketika kita didorong untuk kebutuhan sensor ya, yang jelas kami nggak mungkin kami bikin sensor gitu ya. Ketika kami pasti menggunakan sensor apa yang sudah ada di market, itu untuk sensornya sendiri. Nah untuk sensornya kita bisa pakai Omron, mungkin itu sebagai mainnya. Lalu bagaimana dengan integrasi dengan perangkat yang lain? Kami akan mendorong dengan hardware yang existing yang ada di market. Artinya itu akan menghemat dari sisi waktu, menghemat dari sisi biaya, karena memang sudah diproduksi secara massal, gitu ya. Ketika kami di challenge untuk ada salah satu use case, mungkin kita pernah ingat mengenai outlet ya, outlet. Kita ready juga kalau misalnya memang kuantitinya bagus ya, volumenya juga bagus. Kita desain dari awal. Untuk use case yang memang forecast bisnisnya juga bagus gitu. Ya itu short answer-nya adalah kita akan prioritaskan dengan apa yang hardware yang sudah ada di market. Iya. Memang dibutuhkan volume, kita akan dorong untuk perlu dibuat dari scratch. Oke. Jadi kalau boleh nambah sedikit Pak, salah satu kelebihan Six Sense ini sebenarnya adalah R&D departemennya. R&D departemennya ini actually benar-benar bisa integrasikan teknologi yang sudah ada karena punya pengalaman di sana juga. Bahkan bisa juga create something new actually sebenarnya gitu. Nah ini salah satu kelebihan Six Sense sebenarnya, kenapa Six Sense itu menjadi partner teknologi dari kita, karena seperti tadi penjelasan saya di awal bahwa kalau kita ingin menjadi managed service provider dan pengen memberikan as a service, maka kapasitas kemampuan itu harus memang expert. Jadi bukan sekedar kalau Pak Haris ini suka bercanda, jangan jadi maklar katanya, jangan maklar service provider, jangan begitu. Itu kita cuma jual ulang saja gitu, nggak punya kemampuan, nggak punya knowledge, nggak punya kapasitas. Bukan begitu Pak Haris? Bukan. Oke, mungkin pertanyaan kedua Pak, bisa dibantu untuk keamanan platformnya itu sendiri bagaimana? Mungkin yang dimaksud di sini adalah platform IoT kali ya. Ini maksud di sini. Saya akan bawa pertanyaan tersebut ke IoT platform. Kalau dari sisi keamanan, saya rasa standarnya apa yang ambil dari keamanan? Kalau setahu saya ada standar dari level cloud-nya, itu pertama. Standar keamanan dari level cloud, hosting infrastruktur maksudnya ya. Yang kedua adalah layer keduanya standar keamanan dari level aplikasi. Jadi itu semuanya punya ada standar internasionalnya di situ. Betul. Lalu yang ketiga standar keamanan dari operasionalnya untuk transport layer. Paling simpel adalah penggunaan TSL dan SSL security certificate. Nah itu sudah mengenkripsi dari transport layer dari jalur sensor sampai dengan ketemu IoT platform. Samping itu juga kita bisa mengedepankan proses arsitektur yang sifatnya itu microservices. Artinya kalau arsitektur microservices itu basicnya adalah Docker container. Artinya ketika kita perlu replicate salah satu berubah, konfigurasinya itu nggak permanen. Ada konfigurasi yang memang sudah dibuat default, lalu tidak secara sengaja ini terbuat, cukup di down, nanti yang defaultnya naik lagi gitu. Betul. Itu terlalu teknis ya mungkin saya sampaikan di sini, tapi paling nggak saya bisa sounding. Kebetulan saya kenal Mas Yanto ini orangnya dari IT banget nih, gitu. Jadi saya harus sentuh dari sisi arsitekturnya juga gitu. Betul. Dan mungkin nambahin aja, ini juga salah satu nilai lebih Hypernet ya
dalam kolaborasi kami dengan Six Sense. Karena tadi yang dibilang sama Pak Rizky bahwa security ada berbagai level, ada berbagai jenis. Yang bisa kami berikan nomor satunya adalah HyperNet ini sendiri sudah ISO data security. Sehingga kami sudah punya kemampuan sebenarnya untuk menambah security-nya tentu dari sisi data, network ya kita bicara tadi. Oh ini butuh network, sudah kita sudah paham ini bagaimana. Cloud services kita juga sudah punya ISO data security juga di sana. Sehingga itu ada nilai-nilai lebih kami yang kami berikan dalam kolaborasi dengan Six Sense ini. Dari sisi IoT-nya sendiri, tentunya Six Sense juga sudah punya layer-layer keamanan di sana. Nah, jadi harapan kita adalah apa yang memang telah terdeliver atau akan dideliver kepada pelanggan kami, mitra kami itu sudah secure lah ya. Itu. Ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan Pak Yanto dan itu merupakan Semoga nggak ngejawab sih, jadi bisa dihubungin. semoga lebih penasaran lagi Pak berarti. Hubungi kami. Silakan hubungi kami. Pertanyaan itu merupakan pertanyaan terakhir. Terima kasih Bapak Robert maupun Pak Rizky atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Satu quote buat Bapak Ibu dari saya adalah, jangan fokus pada masalah Anda, fokus pada solusinya. Saya Haris Korino dari Hyper Solution Goes Online. Terima kasih.